Yang mulia, saya singkat saja. Ahli ini kan praktisi penyelenggara pemilu ya. Iya, ada 2 periode apa 1 periode itu. Ini pertanyaan saya mungkin begini, karena terbiasa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi kan tentunya sangat banyak. Banyak lembaga-lembaga negara, penyelenggara pemerintahan ini yang menindaklanjuti putusan MK, langsung memperlakukan atau juga ada yang membutuhkan tindak lanjut dengan pengubahan bagian tertentu daripada regulasi yang sifatnya teknis. Saya ambil contoh saja sebelum Anda menjawab. Kemarin yang paling terkini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan atau akhir masa jabatan kepala daerah. Ada sekitar 5 kepala daerah. Itu automatically langsung berlaku. Termasuk salah satunya adalah Gubernur Maluku. Itu tidak membutuhkan penjabaran atau perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi langsung berlaku norma yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat itu langsung berlaku. Nah, sebagai penyelenggara praktisi penyelenggara pemilu selama ini, saya ingin bertanya, antara kedudukan status norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan norma regulasi yang diatur dalam PKPU itu, kira-kira mana yang menjadi kaidah yang harus segera dilaksanakan dan kira-kira mana yang sifatnya fakultatif yang boleh ditindaklanjuti dengan pengubahan atau tidak gitu kan. Karena ini kan diberlakukan karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa ada persoalan yang sangat serius karena tidak ada perubahan PKPU itu bisa mengakibatkan kebatalan seseorang atau pencalonan seseorang itu bisa dinyatakan batal. Itu gimana ya? Apa argumentasi itu didasarkan pada hukum apa itu? Atau mungkin bisa jelaskan buat kita di sini kira-kira norma hukum apa yang mengatur seperti itu sehingga pendapat itu dibangun dengan cara seperti itu. Demikian. Terima kasih. Dari Pak Oso cukup. Dari Hakim. Silakan Pak Putu dijawab. Baik, singkat saja. Mohon saya izin menjawabnya tidak berurutan sesuai dengan skala urgensinya. Tapi menunjuk ke yang bertanya ya, Oh, ya. supaya oke. Iya. Saya menjawab yang terakhir dahulu soal mana yang harus didahulukan. Coba caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, clear. Tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket 231 mengatakan bahwa pendaftaran verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat putusan 90, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Ini urutan-urutan prosedurnya. Nah, hampir semua langkah-langkah KPU dengan urutan-urutan semacam itu. Karena apa? Karena regulasi KPU ada namanya peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Bahkan di masa saya, karena kebetulan di situ waktu itu belum ada konsultasi, tanggal 6 Juli putusan MK soal KTP boleh masuk. Malamnya langsung keluar peraturan KPU. Bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi. Tapi memang saya memahami bahwa pada saat itu belum ada fase-fase konsultasi dan seterusnya. Untuk menjelaskan sejauh ini, kecuali kemudian ketika bicara soal putusan putusan kuota perempuan, saya belum melihat KPU menindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU untuk kasus itu. Tetapi langsung dengan berkirim surat, mohon nanti dikoreksi kalau ada pernyataan saya yang salah soal itu. Keberatan majelis situasinya tidak demikian. Kemudian sudah pernah kami bawa ke RT. Pak, kasih kesempatan. Pak Azim, Anda bisa keberatan tapi nanti disampaikan melalui instrumen alat bukti saudara. Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK menyangkut perpanjangan kepala daerah, saya tidak masuk dalam ranah ketika bicara soal apakah kemudian tidak lanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak. Tetapi saya berbicara dalam kompetensi saya sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu, maka seluruh regulasi putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi KPU itu sendiri ditindaklanjuti dengan peraturan KPU, jika diperlukan baru turun kemudian dengan keputusan KPU. Kemudian menyangkut masalah termohon berkaitan dengan pertanyaan soal berita acara tanggal 28, saya mungkin masuk dulu dengan berita acara tanggal 27 yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau kemudian argumentasinya bahwa tanggal 26 itu baru pemeriksaan kesehatan,
tanggal 27 baru diberikan tanda terima, maka itu tadi saya sampaikan di angka 4 bab 4 huruf D, hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap menjadi kemudian hilang gara-gara tidak bisa mendaftar kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua di angka 5-nya bab 4 huruf D angka 5 itu ternyata mungkin karena tidak detail membaca, praktek di lapangan salah, dikecualikan untuk syarat kesehatan. Jadi artinya ketika tanggal 25 itu, tanggal 19 itu memberikan berkas, lengkap tidak berkas, ya sudah kasih berita acara bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan, itu dikecualikan, dikembalikan. Itu muncul itu di angka 5, bahwa dikecualikan untuk syarat kesehatan, karena betul setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Maka inilah yang kemudian betul, saya tidak bantah. Ketua termohon mengatakan tanggal 28 lah baru berita acara yang lengkap kemudian disampaikan. Apalagi kalau tanggal 28 itu sudah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen, semuanya benar, memenuhi syarat, disampaikan. Tetapi benar juga bahwa tanggal 19, tanggal 25 itu hanya lengkap, ada apa tidak. Sehingga kalau ada yang orang mengatakan juga bahwa pada saat itu KPU sudah harus menolak Gibran, ya enggak juga. Harus diterima dulu, betul. Terima dulu Gibran. Nah, tapi karena alas hukumnya pasal peraturan KPU 19, setelah dilakukan verifikasi pada masa nomor ini pada masa slide pertama. Nah, ini ada masa pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon. Ini antara tanggal 23 sampai tanggal 29 ya. Nah, inilah baru diberikan pasangan calon. Oh, ternyata Mas Gibran, mohon maaf, ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 19, ini tidak memenuhi syarat loh. Belum cukup ini. Dikembalikan untuk diperbaiki. Maka tahapan-tahapan berikutnya nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calon kalau ternyata peraturan KPU-nya belum berubah. Nah, celakanya kemudian coba dilihat slide kedua. Nah, ini. Pada saat KPU menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 yang mengadopsi putusan MK, maka seluruh fase pendaftaran, verifikasi dan pengembalian berkas sudah selesai yang menjadi ranah di putusan peraturan KPU nomor 19. Ini ranahnya. Jadi semuanya sudah selesai di situ. Baru kemudian begitu menyangkut masalah nanti penggantian calon, kalau ada yang kemudian harus diganti calonnya, verifikasi baru dan seterusnya, baru dia masuk ranah peraturan KPU nomor 23. Jadi dengan penjelasan saya, itu saya ingin mengatakan bahwa memang Gibran itu harus dikembalikan berkasnya pasangan calon. Ini belum memenuhi syarat loh. Tidak di depan, tapi pada saat masa perbaikan berkas. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab semuanya. Kalau